Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan Ibu Lestari SEAK MAK dan kepada rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Dwi Oktaviani, Vika Fadlila, Milki Nur Fazriah, Puan Muda Muawana, Rizky Amalia Fitri, Suci Amelia, Fioneta Aido Setiawan, dan Yuni Liawati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis rasio. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisa yang dipakai oleh perusahaan untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan. Contohnya laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dalam kurun waktu tertentu. Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis. Beberapa di antaranya yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Masing-masing jenis rasio tersebut akan memberikan makna tersendiri dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, apakah kondisinya mengalami perkembangan atau malah sebaliknya. Nah, dengan rasio keuangan, kondisi keuangan dari kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu dapat diungkapkan serta diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat analisis rasio keuangan. Pada dasarnya, tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Yang ketiga, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Nah, menurut Dwi Prastowo, tujuan laporan keuangan adalah untuk digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang, sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya, atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. Adapun tujuan dan manfaat menurut Fahmi, yang pertama, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat, analisis rasio keuangan bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Dan yang kelima, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Jenis-jenis rasio keuangan. Pada umumnya, rasio keuangan bermacam-macam tergantung kepada kepentingan dan penggunaannya. Begitu pula perbedaan jenis perusahaan juga dapat menimbulkan perbedaan rasio-rasionya. Pada dasarnya, rasio dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis terhadap suatu perusahaan. Pilihan rasio yang digunakan bergantung pada kebutuhan serta tujuan analisis. Rasio likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Hanafi dan Halim menyatakan, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan. Dalam rasio-rasio likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. 1. Rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Rumus rasio lancar yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek.
2. Rasio cepat. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumus rasio cepat yaitu kas dan setara kas ditambah efek yang diperdagangkan atau saham ditambah piutang usaha dibagi liabilitas jangka pendek. 3. Rasio kas. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas seperti tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Rumus rasio kas yaitu kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas terdiri dari 1. Perputaran kas. Merupakan tolak ukur yang digunakan terhadap penjualan bersih dari suatu perusahaan terhadap rata-rata kas yang dimiliki perusahaan tersebut. Rumus rasio perputaran kas yaitu penjualan dibagi rata-rata kas dan setara kas. 2. Perputaran piutang. Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama piutang ditagih selama satu periode. Rumus rasio perputaran piutang yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang. Ketiga, perputaran persediaan. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran persediaan, di mana semakin tinggi tingkat perputaran maka semakin efisien. Rumusnya yaitu rasio perputaran persediaan adalah biaya penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian yang keempat, perputaran modal kerja. Rasio yang berfungsi mengukur dan menganalisis seberapa besar efektifnya working capital yang dimiliki entitas perusahaan dalam periode berjalan. Rumusnya yaitu rasio perputaran modal kerja, yaitu penjualan dibagi rata-rata modal kerja. Yang kelima, perputaran aset tetap. Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali perputaran aktiva tetap terhadap dana yang ditanamkan selama satu periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Yang keenam, perputaran total aset. Rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva dalam menciptakan penjualan dan perolehan profit. Rumus rasio perputaran total aset yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Kemudian masuk ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah kemampuan bisnis mengembalikan utang pada kreditur baik dalam jangka pendek atau panjang. Artinya, pada rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek dan panjang, apabila perusahaan juga dinyatakan dibubarkan atau dilikuidasi. Jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu yang pertama ada rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Rumus rasio hutang terhadap ekuitas yaitu total liabilitas dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua ada rasio kelipatan bunga. Rasio yang bertujuan untuk mencari jumlah berapa kali kemampuan suatu perusahaan dalam membayar bunganya. Rumus rasio kelipatan bunga yaitu laba sebelum pajak, penghasilan, dan beban bunga dibagi dengan beban bunga. Yang ketiga, rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat besarnya proporsi hutang jangka panjang terhadap modal. Rumus rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas yaitu liabilitas jangka panjang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Tujuan rasio ini adalah mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan aktiva dan modal.
Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu yang pertama ada margin laba bersih atau net profit margin. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat margin keuntungan atas penjualan. Rasio ini menggambarkan penghasilan neto perusahaan bersumber dari total penjualan. Rumusnya yaitu laba neto dibagi penjualan. Lalu yang kedua ada imbal hasil atau imbal hasil atas aset atau ROA. Rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dipergunakan. Rumusnya yaitu laba neto ditambah beban bunga dikali 1 kurang tarif pajak dibagi rata-rata total aset. Lalu yang ketiga ada return of equity. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Lalu yang keempat ada margin laba kotor atau gross profit margin. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan bahan tenaga kerjanya untuk memproduksi dan menjual produk-produknya untuk menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu penjualan dikurang biaya penjualan dibagi penjualan. Lalu yang kelima, margin laba operasi atau operating profit margin. Rasio yang difungsikan sebagai pengukur besarnya persentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Rumusnya yaitu laba dari operasi dibagi penjualan. Lalu rasio pasar. Rasio pasar merupakan rasio yang menghubungkan antara laba saham dengan laba buku per saham. Rasio ini bertujuan untuk memberikan sebuah petunjuk bagi investor untuk mengambil keputusan berinvestasi dilihat dari kinerja perusahaan masa lalu serta prospek di masa yang akan datang. Jenis-jenis rasio pasar yaitu yang pertama ada laba per saham. Rasio untuk menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan dari satu lembar saham. Rumusnya adalah laba neto dibagi rata-rata saham biasa. 2. Price Earning Ratio atau PER, rasio yang menunjukkan seberapa banyaknya investor yang bersedia membayar tiap rupiah dari laba yang dilaporkan. Rumus Price Earning Ratio atau PER sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 1 kali. 3. Book Value per Share atau BV, rasio yang dapat menunjukkan tingkat besarnya nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Rumus Book Value per Share atau BVP sama dengan modal saham dikurang saham preferen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. 4. Dividend Yield atau DY, rasio yang pendapatan dividen merupakan dividen yang dibayarkan kemudian dibagi harga saham sekarang. Rumus Dividend Yield atau DY sama dengan dividen tunai per saham dibagi harga pasar per saham. Yang kelima, Dividend Payout Ratio atau DPR, rasio pembayaran dividen merupakan rasio yang menggambarkan pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Rumus Dividend Payout Ratio sama dengan dividen per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%. Contoh kasus, berdasarkan data dalam laporan keuangan PT Jaya Makmur pada tahun 2018 berikut ini, hitunglah 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio solvabilitas, 3. Rasio aktivitas, 4. Rasio profitabilitas. PT Jaya Makmur laporan laba rugi periode 2017 sampai 2018. Penjualan 2017 4 juta, 2018 5.500.000, harga pokok penjualan 2017 2.500.000, 2018 3.500.000, laba kotor 2017 1.500.000, 2018 2 juta, beban pemasaran 2017 500.000, 2018 750.000, beban administrasi dan umum 2017 450.000, 2018 550.000, laba usaha 2017 550.000, 2018 750.000, biaya bunga 2017 35.000, 2018 35.000, laba sebelum pajak 2017 515.000, 2018 715.000, beban pajak penghasilan 2017 265.000, 2018 365.000, laba setelah pajak 2017 250.000, 2018 350.000. Berikut adalah laporan neraca dari PT Jaya Makmur periode 2017 sampai 2018. Aset lancar kas plus tara kas 2017 100.000, 2018 150.000. Piutang usaha 2017 150.000, 2018 80.000.
Persediaan 2017 80.000, 2018 100.000. Perlengkapan 2017 170.000, 2018 220.000, sehingga total aset lancar di 2017 adalah 500.000 dan 2018 adalah 550.000. Kemudian aset tetap terdiri atas peralatan 2017 950.000, 2018 1.200.000. Akumulasi penyusutan peralatan 2017 150.000 dan 2018 200.000. Bangunan 2017 800.000, 2018 1 juta. Akumulasi penyusutan bangunan 2017 100.000, 2018 150.000. Total aktiva tetap di 2017 menjadi 1.500.000, 2018 1.850.000. Sehingga total aset di 2017 adalah 2 juta rupiah dan total aset di 2018 adalah 2.400.000 rupiah didapatkan dari total aset lancar ditambah total aktiva tetap. Kemudian selanjutnya di sini ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Perhitungannya sama, di bagian kiri adalah tahun 2017 dan di bagian kanan adalah 2018. Dengan total liabilitas jangka pendek di 2017 adalah 200.000 dan di 2018 adalah 300.000. Total liabilitas jangka panjang 2017 550.000 dan 2018 juga sama di 550.000. Sehingga total liabilitas di 2017 adalah 750.000 dan di 2018 adalah 850.000. Ditambah dengan ekuitasnya adalah di 2017 total ekuitas senilai 1.250.000 dan di 2018 senilai 1.550.000. Sehingga di sini total liabilitas plus ekuitas di 2017 2 juta rupiah, di 2018 adalah 2.400.000 rupiah, yang mana balance antara total aset sebelumnya dengan total liabilitas plus ekuitas. Di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri atas rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Di slide kali ini ada rasio lancar. Rumus dari perhitungan rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Kita ambil angkanya dari neraca yang tadi, yaitu 550.000 per 300.000 sama dengan 1,83 diubah ke persen menjadi 183%. Rasio lancar sebesar 1,83 kali, yang berarti bahwa kemampuan perusahaan membayar liabilitas lancar sebesar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,83. Yang kedua adalah rasio kas. Rumus penghitungan rasio kas adalah kas dibagi liabilitas lancar. Kas pada neraca tadi adalah 150.000 dan liabilitas lancar pada neraca adalah 300.000. 150.000 dibagi 300.000 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Yang artinya rasio kas sebesar 2,5 kali, yang berarti bahwa kemampuan perusahaan membayar liabilitas lancar sebesar Rp1 dijamin oleh kas dan setara kas sebesar 0,5. Ketiga, rasio cepat. Rasio cepat rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan sama dibagi liabilitas lancar. Sama dengan kita masukkan angka-angkanya di sini. Ada 550.000 dikurang 100.000 jadi 450.000 dibagi 300.000 rupiah. Sama dengan 1,5 atau 150%. Rasio cepat sebesar 0,15 kali, yang berarti bahwa kemampuan perusahaan membayar liabilitas lancar sebesar Rp1 dijamin oleh aset lancar di luar persediaan sebesar Rp1,5. Yang kedua di sini adalah rasio solvabilitas atau debt to asset ratio atau disingkat dengan DAR. Sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Total liabilitas kita mempunyai 850.000 dibagi total aset kita 2.400.000 sama dengan 0,35. 0,35 sama dengan 35,41%. Debt to asset ratio sebesar 0,35 kali, yang berarti bahwa sebesar Rp1 dari aset menjadi jaminan dari total liabilitas sebesar 0,35 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang debt to equity ratio atau DER. DER mempunyai rumus yaitu total liabilitas per total ekuitas, di mana total liabilitasnya itu 850.000 per 1.550.000 hasilnya 0,54 atau dipersenkan menjadi 54,83%. Artinya debt to equity ratio sebesar 0,54 kali, yang berarti bahwa sebesar Rp1 ekuitas menjadi jaminan dari total liabilitas sebesar 0,54. Selanjutnya adalah time interest earned. Time interest earned sama dengan
laba sebelum pajak dibagi biaya bunga, di mana yang laba sebelum pajak itu 715.000 per 35.000 dari total biaya bunga, sama dengan hasilnya 20,42, di mana artinya time interest earned sebesar 20,42 kali, yang berarti bahwa sebesar Rp1 biaya bunga menjadi jaminan dari laba sebelum pajak sebesar Rp20,42. Selanjutnya ada yaitu long term debt equity ratio, yang mempunyai rumus total liabilitas jangka panjang dibagi total ekuitas, dimana yang totalnya berarti 550.000 per 1.550.000, hasilnya 0,35 atau dipersenkan menjadi 35,48%. Artinya long term debt equity ratio sebesar 0,35 kali, yang berarti bahwa sebesar Rp1 ekuitas menjadi jaminan dari total liabilitas jangka panjang sebesar Rp0,35. Selanjutnya ada rasio aktivitas yang mempunyai perhitungan. Yang pertama adalah perputaran piutang. Perputaran piutang mempunyai rumus yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang. Total penjualannya itu 5.500.000 per rata-rata piutangnya yaitu 150.000 ditambah 80.000 dibagi 2, hasilnya yaitu 47,82. Artinya perputaran piutang sebesar 47,82 kali, yang berarti setiap rata-rata perputaran piutang Rp1 terjadi dari penjualan sebesar 47,82. Yang kedua ada perputaran persediaan. Perputaran persediaan mempunyai rumus yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Total harga pokok penjualan yaitu 3.500.000 per rata-rata persediaannya yaitu 100.000 ditambah 80.000 dibagi 2, sama dengan 38,88. Artinya perputaran persediaan sebesar 38,88 kali, yang berarti dibanding dengan HPP-nya, dana yang ditanam dalam persediaan berputar rata-rata 38,88 kali. Yang ketiga ada perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja yaitu mempunyai rumus penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata, sama dengan 5.500.000 per 1.250.000 ditambah 1.550.000 dibagi 2, hasilnya itu 3,92. Perputaran modal kerja sebesar 3,92 kali, yang berarti modal kerja yang diputar dalam bentuk penjualan sebanyak 3,92 kali. Selanjutnya ada perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap punya rumus yaitu total penjualan per total aset tetap. Di sini hanya aset tetap, yaitu dari total penjualan 5.500.000 dibagi total aset tetapnya yaitu 1.850.000, jadi hasilnya 2,97. Artinya perputaran aset tetap sebesar 2,97 kali, berarti kemampuan perputaran aset tetap dalam Rp1 menghasilkan penjualan sebesar 2,97 rupiah. Selanjutnya ada perputaran total aset. Perputaran total aset mempunyai rumus yaitu total penjualan dibagi total aset. Semua asetnya ditotalin jadi 2.500.000. Jadi perhitungannya 5.500.000 yaitu total penjualan tadi dibagi 2.500.000 sama dengan 2,29. Jadi artinya total perputaran total aset sebesar 2,29 kali, yang berarti kemampuan perputaran aset dalam Rp1 dapat menghasilkan penjualan sebesar 2,29 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Puan Muda. Terima kasih. Rasio yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin.
Rumusnya, NPM sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan sama dengan Rp350.000 dibagi Rp5.500.000 sama dengan 0,63 sama dengan 63%. Net profit margin sebesar 0,63 kali, yang berarti setiap Rp1 penjualan akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp0,63. Yang kedua, ada return on asset. Rumusnya, ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset sama dengan Rp350.000 dibagi Rp2.400.000 sama dengan 0,14 sama dengan 14%. Return on asset sebesar 0,14 kali, yang berarti setiap Rp1 total aset akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp0,14. Selanjutnya ada return on equity. Rumusnya, ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi total ekuitas sama dengan Rp350.000 dibagi Rp1.550.000 sama dengan 0,22 sama dengan 22%. Return on equity sebesar 0,22 kali, yang berarti setiap Rp1 total ekuitas akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp0,22. Selanjutnya, gross profit margin. Rumusnya, GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan sama dengan Rp2.000.000 dibagi Rp5.500.000 sama dengan 0,36 sama dengan 36%. Gross profit margin sebesar 0,36 kali, yang berarti setiap Rp1 penjualan akan menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,36. Kesimpulan, analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisa yang dipakai oleh perusahaan untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Pilihan rasio keuangan yang digunakan bergantung pada kebutuhan dan tujuan analisis. Misalnya, pemasok dan kreditor jangka pendek lebih tertarik pada rasio likuiditas, sedangkan pemegang saham lebih tertarik pada rasio profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan, secara umum, rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dari berbagai aspek. Dengan memahami rasio keuangan, maka kita dapat mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk menginformasikan pembagian penugasan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Oktaviani, Vika Fadlila, Rizky Amalia Fitri, dan Yuni Liawati yang bertugas untuk mencari materi dan membuat makalah. Yang kedua ada Suci Amelia dan Fioneta Aedo Setiawan yang bertugas mencari materi dan membuat PPT. Yang kemudian ada Milky Nur Fazriyah yang bertugas untuk mengedit video, dan saya sendiri, Wan Muda Muawanah, sebagai pembuat PPT. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.